Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang sensasi asam lambung. Ada banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya selaku admin pada grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung menyangkut beberapa sensasi mengatasi sensasi. Antara lain sensasi berupa hidung mampet kemudian keliengan, pusing, vertigo kemudian masalah berat badan turun sesak napas, susah tidur, kemudian susah BAB dada sesak dan jantung berdebar gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan suatu alternatif jalan keluar untuk mengatasinya gitu ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami gitu ya. Demikian. Baiklah, kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu masalah hidung tersumbat Orang yang kena sakit asam lambung itu biasa hidungnya tersumbat gitu ya, walaupun dia tidak flu atau pilek tapi dia merasa hidungnya tersumbat. Itu karena asam lambung sedang naik ke daerah hidung ke daerah hidung gitu. Jadi cara mengatasinya itu dengan cara kita harus mandi dengan air hangat panas gitu ya. Mandi dengan air hangat panas, kemudian kita minum juga, itu minumnya dengan air hangat panas Jadi jangan minum air dingin gitu, air dingin atau air es. Kemudian yang ketiga cara mengatasinya yaitu dengan minum vitamin C gitu ya, vitamin C. Kemudian makan yang pedas sedikit pedas gitu ya, sedikit pedas. Untuk yang vitamin C dan sedikit pedas ini kalau memang bakal terjadi sensasi di asam lambungnya mungkin berupa perih atau nggak enak, panas di perutnya gitu ya. Nah itu jangan dilakukan jangan dipaksakan, tapi bisa dicoba dengan dosis yang kecil gitu ya. Artinya kalau vitamin C mungkin dengan dosis yang kecil, jangan yang pakai yang dosis 500 mg atau 1000 mg gitu ya, yang biasa misalnya dijual di di umum gitu. Tapi kita pakai vitamin C yang diproduksi oleh IP gitu. Demikian supaya kita menghindari terjadinya munculnya sensasi gitu. Itu yang mengenai hidung tersumbat gitu ya. Satu lagi hidung tersumbat, kita menggosok hidung kita itu dengan minyak kayu putih Kemudian kita juga mengkompres hidung kita itu dengan air hangat, hangat panas gitu ya.
gitu. Jadi itu yang mengenai hidung tersumbat ya. Kemudian mengenai sesak napas ya, sesak napas, badan lemas dan pucat ya, kulit pucat gitu, muka kelihatan pucat. Itu ada kemungkinan ya disebabkan karena anemia gitu ya. Anemia itu artinya kurang darah. Kurang darah ini bisa terjadi karena ada luka di lambung gitu ya. Ada luka di dinding lambung yang menimbulkan pendarahan gitu ya. Nah, pendarahan ini menyebabkan adanya anemia ya. Jadi jalan keluarnya ya, kalau untuk yang anemia ini ya kita harus beli obat tambah darah gitu ya. Kita tanya di apotek obat tambah darah, nah kemudian kita minum gitu ya. Mudah-mudahan mengenai sesak napas ya, badan lemas dan ini muka pucatnya bisa teratasi gitu ya. Kemudian yang lain lagi ya, yaitu mengenai penyakit bukan penyakit ya, sensasi ya, sensasi keliengan, vertigo ya, kemudian pusing ya, kepala pusing. Nah itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ada kekurangan vitamin B12 gitu ya, kekurangan B12. Karena vitamin B12 ini itu dia bisa mengatasi ya kinerja daripada otak gitu ya. Karena keliungan, kemudian pusing, vertigo itu dia menyerangnya di daerah kepala gitu ya, kepala atau otak, bagian otak gitu ya. Jadi untuk mengatasinya ya dengan cara minum vitamin B12 ya. Tanya di apotek vitamin B12 gitu ya, untuk yang keliungan, pusing dan vertigo. Kemudian kita masuk ke berat badan turun ya. Berat badan turun ini itu pertama ya akibat memang nutrisi yang dihasilkan oleh lambung ya dan usus kecil itu memang kurang gitu ya, kurang sehingga akhirnya si tubuh ini memakan cadangan lemak yang ada di diri kita gitu ya. Akhirnya perlahan-lahan berat badan kita bisa turun gitu ya. Dan ini untuk mengatasi ini kita harus meningkatkan nafsu makan gitu ya, nafsu makan supaya kita enak makan, nafsu makan, sehingga dengan demikian badan kita bisa bertambah berat gitu ya. Mengenai ini ya, kita harus minum vitamin ya yang mengandung omega 3 gitu ya, omega 3. Bisa saya sebutkan saja di sini ya, coba minum Scott Emulsion ya, Scott Emulsion yang untuk dewasa ya, bukan yang untuk anak-anak gitu. Jadi dengan minum Scott Emulsion mudah-mudahan kita bisa menambah berat badan kita gitu ya. Kemudian susah tidur ya. Nah, susah tidur ini sering dihadapi oleh mereka yang terkena asam lambung gitu ya. Karena apa? Karena itu pengaruh dari pikiran ya, pikirannya tidak bisa tenang, akhirnya dia susah tidur gitu ya. Untuk susah tidur ini ya bisa dicoba dengan cara minum teh ya yang terbuat dari daun salam gitu ya. Jadi menjelang kita mau tidur 1 jam atau setengah jam sebelum tidur kita minum dulu teh itu gitu ya. Jadi kita misalnya kita merasa mengususkan ya untuk tidur misalnya jam 10, maka jam 9 ya itu kita minum dulu teh daun salam ya. Caranya ya 3 atau 5 lembar teh daun salam itu 3 atau 5 lembar daun salam
itu ditaruh di gelas, kemudian diguyur dengan air mendidih gitu ya. Nah setelah dingin hangat gitu ya, setelah hangat bisa diminum, terus langsung diminum gitu ya, gitu. Itu mengenai susah tidur. Kemudian satu lagi itu mengenai susah BAB ya. Susah BAB itu sering sekali dialami oleh para penderita asam lambung gitu ya. Jadi pada susah BAB ini ya biasanya kan kita harus makan pepaya atau pisang gitu ya. Pepaya atau pisang. Tapi kalau keduanya ini tidak mempan ya, maka bisa dicoba dengan kita minum yogurt ya. Yogurt atau Yakult ya, Yakult. Jadi itu dibuat dari fermentasi susu ya. Banyak dijual di mall atau di warung-warung ya, Yakult atau yogurt ya. Dan kalau ini kalau misalnya tidak ada, bisa juga kita memakai cincau ya. Cincau yang biasa dijual oleh tukang es cincau itu gitu ya. Itu kita minum gitu. Minumnya ya cukup kalau yogurt atau Yakult ya cukup 1 botol aja gitu ya, 1 botol aja. Sampai kita merasa perut kita enak untuk BAB gitu ya. Cincau juga cukup 1 gelas saja gitu. Itu mengenai susah BAB ya. Kemudian yang terakhir itu mengenai dada sesak ya, jantung berdebar. Itu sebetulnya ya sensasi itu terjadi karena anxiety gitu ya, karena anxiety. Anxiety ini adalah rasa kecemasan berlebihan. Jadi untuk mengatasinya ya bukan dengan obat gitu ya, tapi dengan pikiran juga gitu ya. Jadi kita mengatasinya itu adalah dengan cara tetap tenang ya, santai saja, bersabar dan bertahan gitu ya. Jangan pernah kita takut, panik atau cemas gitu ya. Karena apa? Kalau takut, panik atau cemas, maka jantung berdebarnya, sesaknya itu akan bertambah gitu ya. Jadi jangan buru-buru kita langsung ke UGD ya, inginnya ke UGD karena takut kita sakit jantung, jangan gitu ya. Jadi kita tetap tenang, santai, bertahan dan bersabar. Jangan takut, panik dan cemas. Itu ya untuk mengatasi masalah dada sesak dan jantung berdebar gitu ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan tersebut di atas ya, cara mengatasi beberapa sensasi yang sering terjadi pada orang sakit asam lambung. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.